Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo menyanat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Uming di Atlantis Research Center di Dongeng Kisah Luar Biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah episode 308 dengan judul With a King. Saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, ini kan cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya, ojo percaya aja. Oke, ternyata Mas Agung juga belum bisa diklik tombol invite-nya, Mas. Mbak Vicky juga sama. Tombol invite-nya ternyata nggak muncul, Mbak Vicky. Coba Mas dan Mbak Vicky kalau ini di request to join ya. Kalau sudah masuk, sudah login. Halo Mbak. Halo Mbak. Oke. Berhasil. Tinggal Mas yang belum ini. Ikut capek akses internetnya Mas. Capek nganggur. Belum bisa diklik Mas. Sebentar ya menyanar. Ini masih koordinasi dengan Mas. Ya ini lagi chatting sama Mas. Oke. Oke, kita coba pakai WA aja ya Mbak Vicky ya, sama Mas ya. Oke Mbak, coba Mbak. Oke, Coba. kita coba pakai WA aja. Bentar. Karena Sing ada gabung sama Mas Agung siapa? Aku mau Mbak Oming. eh
Ini sebentar Oming aja ya Mbak, biar bisa naruh HP-nya gini. Coba. Ya, oke ya. Coba deh, coba. Bentar ya, kita coba aja apa aja kita coba pokoknya. Oke, kita coba sebentar. pasangin. Oke, Oh, Mbak Vicky, ini Mas karena keterbatasan ini Masalah aksesnya, teknis, ya, masalah teknis di mobilenya juga. Jadi kita cuman dengerin suaranya Mas saja ya Mbak. enggak apa-apa, Mbak. Jadi Channel. ya untuk menyanyi juga Panas ya. ya aku. Ya, jadi kita cuman berdua aja, tapi ini Mas suaranya aja yang gini, yang kedengeran. Nah, ini Bisa, sekarang bisa. tes Mas, suaranya Mas coba di ini kedengeran nggak? Mbak, atau Mas aku video call sama aku sih, Mbak. Nggak, bukan masalah gitu Mbak, karena cepat panas terus bisa kuotanya juga. Gimana Mas? Mau video call apa suara aja Mas? Terserah Mbak. Oh, Terserah, tapi kalau video kan nggak kuat apa enggak Oke. tahu ya, karena di sini cuma satu strip. oke. Iya, Cuman satu strip Mbak. Oh, sinyalnya. Iya, harus- sinyalnya cuma Iya. satu strip. Ya. Jadi kalau untuk ini suaranya Mas kedengeran nggak? Denger sih, Mbak. Aku denger. Kedengeran. Untuk menyaner kedengeran nggak suaranya Mas? Coba komen. langsung dipakai. Tapi suaranya Mbak Vicky nggak dengar Oh, suaranya Mbak Vicky nggak kedengeran nggak Mas? Sebentar. sama sekali. Oke, sebentar Romeng hubungin ke ini coba ke speaker Mas, sebentar. Biar suaranya Mbak Vicky juga kedengeran keras. Sebentar. Kita upayain pokoknya harus connect. The Bluetooth device is ready to pair. Halo Mbak, Halo, Mbak. coba tes. Coba ya. Halo, Mas. Oke. Aku denger nggak, Mas, suaraku, Mas? Masih cilik ternyata. Udah connect ke Kecil. ini. Udah se. Halo Mbak, Halo, Mbak. oh, Suaraku masih kedengeran belum. nggak? Masih kecil? Belum. Tes. Halo Mbak, Halo. Masih kecil nggak, Mbak, suaranya? masih kecil ya. Banget. Masih kecil suaranya. Se. Masih Tes. kecil banget. Denger nggak, Mbak? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Halo Mbak, Halo, Mbak. masih gurung. Ternyata belum kedengeran. Sebenarnya aku sing telepon Mas aku, Ya, Mbak. ya. Ya. Tahu ya. Langsung dipateni sih, Mbak. Iki teleponan. Ya. Mas, ini Mbak Vicky yang coba nelpon Mas. Oh iya. Oke. Karena kalau Mbak Vicky juga kan kecil jadi suaranya Mas. Ya dicoba aja ya. Nah, Iya. coba dimatiin dulu deh. Dicoba aja Mbak. Dimatiin dulu.
Oke. Di bawah sekali. Coba Mas ngomong Mas. Halo, dengar nggak? Dengar nggak Mbak Oming? Kecil Mbak Oming? suaranya, Mbak. Menyanars dengar nggak? Menyanars. Suaranya. Menyanars. Komen. Aku nggak bisa ini. Suaramu aman. kedengeran, Mbak. Iya tapi nggak ini. Yang penting kan menyanars dengar gitu sih Mbak. Dengar suaranya Mas Agung. Coba Mas ngomongnya Mas. Dengar nggak suaraku? Halo. Komen. Dengar suaranya Mas Agung apa enggak? Ya, dengar suaraku pasti. Dengar Mbak Vicky yang suaranya Mas Agung. Coba Mas Agung ngendikan Mas. Ngendikan. Halo. Oh aman kok. Dengar suaraku? Ya. Aman tah? Aman Mbak Oming? Beh. Kok mah? Oke, kalau gitu kita langsung aja dipercepat karena Mas juga keburu panas HP-nya. Halo? Mbak, tiba-tiba mati. Iya, Halo Mbak. aksesnya Halo, kurang. Mas. Nggak stabil di sini. Oke. Tak langsung aja Mas. Mas. Iya. Oke. Atlantis series ke-308 Wet Aking. Slide 1, pohon aking bukan tanaman rerumputan. Karena namanya pohon. Bukan rumputan. 2, langsung ya Mbak. 2, tapi pohon yang cukup besar. Ya, namanya pohon pasti tidak kecil lah. Ayo Mbak. Dan pohon ini mempunyai nilai berat jenis yang sangat ringan sehingga mudah terbawa ke atas. Namanya juga aking. Aking itu ringan sekali. Ayo Mbak. Pohon ini juga tidak umumnya pohon. Karena daunnya tidak jatuh ke bawah. Ayo Mbak. Karena kulit dan kayunya agak mirip kristal. Pokoknya agak gimana gitu. Ayo Mbak. Jadi bukan coklat seperti pohon pada umumnya. Tapi ini pohon dalam dongeng ya. Kalau dicari beneran ya nggak ada. Ayo Mbak. Pohon aking baik dari akar, batang, dan daun sangat ringan. Tapi itu ini pohon yang ada di dongeng. Ayo Mbak. Namun daunnya sangat ringan sekali sehingga rontokannya tidak akan tidak akan mengotori tanah. Karena tidak jatuh ke bawah. Ayo Mbak. Karena rontokannya terlalu ringan, maka akan bergerak ke atas. Jadi dia benar tidak akan tertarik oleh gravitasi gitu. Ayo Mbak. Kalau batang dan akarnya agak aneh karena berat jenisnya kecil dan hampir sama dengan udara. Dan terlalu dikatakan hampir sama mungkin malah lebih ringan kali. Ayo Mbak. Sehingga batang dan akar pohon aking bisa melayang stabil di udara. Bisa stabil atau bisa malah lebih ke atas. Ayo Mbak. Tidak jatuh dan tidak bergerak ke atas. Itu pada kondisi tertentu sih. Tapi pada dasarnya lebih mudah bergerak ke atasnya daripada ke bawah. Ayo Mbak. Getah pohon aking biasanya digunakan para dangyang untuk menjaga kekencangan kulit anak cucunya. Itu dongeng lo ya. Ayo Mbak. Terutama kulit wajah sehingga tidak akan ada otot yang bisa mengendur. Lanjut aja Mbak. Karena keberadaan getah aking akan membuat otot muka tidak terpengaruh gravitasi. Jadi bukan kemudian melandai ke bawah gitu. Ayo Mbak. Maka biasanya para dangyang menggunakan getah dari pohon aking untuk membuat susuk bagi anak cucunya. Dan ini bukan tanaman yang ada di dunia kita ya. Ini dongeng. Lanjut Mbak. Terutama anak cucu yang mempunyai wadak. Lanjut aja Mbak. Karena yang tidak mempunyai wadak tidak memerlukan getah aking.
Lanjut aja. Namun, terkadang daun aking juga digunakan untuk membuat masker bagi wajah. Oke, lanjut aja, Mbak. Tujuannya agar wajah tidak terkena efek penuaan dini. Karena sifatnya menentang gravitasi, jadi mengembalikan ke kondisi awal. Lanjut, Mbak. Tapi ini semua bagi yang mengenal Danghyang dan mengenal keberadaan daun aking. Jadi bukan bagi yang ini ya, cuma dongeng kayak aku. Ayo, Mbak. Jadi, para Danghyang juga tidak akan memaksakan diri untuk memberi susu. Karena kalau bagi beliau kan hanya memberikan kepada yang beliau pilih ya, bukan ke semua orang. Ayo, Mbak. Karena susu hanya untuk anak cucu para Danghyang. Jadi bukan untuk anak tanggane. Ayo, Mbak. Jadi, kalau tidak merasa jadi anak cucu para Danghyang, jangan mengharap mendapatkan susu. Tapi boleh mendapatkan kembalian, Mbak. Oh iya. Pada saat daun aking dijadikan bubur lalu untuk maskeran, yang terbaik menggunakan air dari amertosari. Jadi urutannya kan harus amertosarinya keluar dulu baru mungkin nanti pohon akingnya dikembalikan. Ayo, Mbak. Sehingga ada double kekuatan dalam menarik muka ke atas. Jadi sesuai urutannya harusnya itu dulu gitu. Amertosari dulu baru itu. Tapi amertosarinya bukan amertosari yang keluar sekarang yang lebih ada efeknya lagi, Mbak. Jadi agar tidak mengendor ke bawah. Ya, tapi kencang ke atas, baik, Mbak. Sehingga tetap bertahan dan tetap terlihat segar. Itu dongeng. Lanjut, Mbak. Dan di zaman Kala Bendu, pohon aking memang disembunyikan oleh para luhur. Karena supaya tidak disalahgunakan. Lanjut, Mbak. Karena para drubiksa meskipun menggunakan kekuatan pohon aking tetap akan jelek. Karena memang sudah berbakat seperti itu. Nah, udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Mbak Omi tolong dibacakan itu nih Mbak Omi, aku tak noto kamera. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Untuk hari ini kita nggak ada video disclaimer, Mas. Jadi kita bisa makin cepat ini. Monggo, Mas, yang 30 ini kita kerso dongeng napi, Mas. Monggo, Mas. Ini, Mbak, yang namanya Danghyang itu kan kita nyebutnya Hapsara Hapsari ya, Mbak. Dan sifat Hapsara Hapsari itu kan yang namanya Danghyang itu adalah orang tua, Mas. Maka biasanya kan akan datang itu membawa kedamaian, ketentraman gitu loh. Jadi dia tidak akan membawa hal yang membuat orang jadi sumpek gitu. Jadi membawa hawa yang sifatnya itu dingin. Dan dinginnya di sini bukan dingin ya, Mbak. Apa namanya? Dingin cuma simbol, bukan. Karena di sini yang dimaksud itu adalah dingin yang benar-benar dingin, apa bicaranya ngeyem-yemnya, tapi juga hawa yang ada di sekitar kita jadi lebih dingin gitu. Maka kalau misalkan saat ini di daerah tertentu ada daerah yang di lintang bagian utara atau di bagian selatan itu jadi lebih dingin daripada yang di Katulistiwa, itu mereka karena para dari ke sana. Fakta yang paling nyata itu bahwa mereka seharusnya bukan di daerah yang dingin, adalah dari kebiasaan makan mereka ya, bahwa mereka tidak suka makan pedas seperti orang-orang di negara kita, Mbak. Di kita itu kalau makan tapi paruh gitu rasanya ya
orang tentrem gitu loh. Itu menunjukkan bahwa kita memang harusnya dari daerah dingin, bukan dari daerah panas. Nah, kenapa bisa dingin? Karena ada Hapsara Hapsari yang tadi ada di sini gitu kan. Nah, ini kan apa ya Mbak, ini dihubungkan dengan beberapa sebutan kata yang mungkin kita menganggap kata-kata tersebut biasa, tapi ya namanya itu jangan dianggap beneran. Yang mendekati ke keadaan ini nanti, walaupun kata tentrem, ini orang bakal tentrem sih ini nanti. Dongengnya loh ya, jadi jangan kenyataan nih. Maka ketika nanti ada golongan kelawu yang dari luar, tapi di sini juga ada kelawu juga yang mempunyai anak cucu di sini yang pasti juga akan berusaha bagaimana supaya anak cucunya aman gitu kan. Tapi itu bukan Hapsara Hapsari. Kalau yang Hapsara Hapsari berarti nanti kalau ada saat mendekat itu pasti ada hawa dingin yang dibawa. Jadi bukan hawa yang bukan dingin. Ya. Makanya ada istilah ada istilah yang mungkin jadi istilah yang membingungkan untuk aku ya Mbak. Ada istilah kalang kabut gitu. Nah, kalang itu kalau dalam bahasa Jawa itu jadi kan ada dalam kalangan ya. Jadi kita ditutupi kabut gitu maksudnya. Ditutupi kabut kenapa? Karena si Hapsara Hapsari membawa udara yang sangat dingin dekat kita sehingga daerah dekat kita itu mengembun. Bahwa itu berarti itu artinya ketika beliau sedang bertindak dan ada di dekat kita seperti itu gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang kalang kabut mah dianggap bingung. Anggap apa ya Mbak? Kalang kabutnya artinya apa kalau zaman sekarang ya? Oke, kalang kabut ya bingung, kayak ruwet gimana gitu Mas. Nah, yang bingung berarti kan konon tempat gitu kan. Oke. Kalau kita ada dalam kalangan kabut dan kita berjalan arah itu tetap kabut yang ngikutin ya, berarti Hapsara Hapsari ngikutin kita gitu kan. Oke. Makanya kan kabut itu biasanya kan muncul pada saat menjelang matahari terbit gitu kan, karena memang di udara pada saat itu kan cenderung kerasa lebih dingin kan biasanya. Iya. Dan biasanya di daerah yang kayak berumput dan sebagainya, masalahnya kan di sini karena gangguan penglihatan karena ada blubber sompat yang membuat kita jadi nggak bisa jelas melihat si Hapsara Hapsari itu di mana gitu. Tapi di sini kan bahwa sebagai Hapsara Hapsari yang waktu itu tidak ikut pergi ke wilayah sana, berarti kan ya tetap ngekehi bahwa ini kira anak putuku aku mau rono gitu, tetap ada yang akan seperti itu gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan kita berjalan rasanya waktu yang berinding dingin kan, ada sesuatu yang kayak berair dekat kita, kalau kita mendekati kalau kita pergi kemana tiba-tiba ada itu tidak berair gitu ya, berarti itu ada yang ngikutin Mbak, tapi bukan dari golongan kelawu. Dongengnya begitu Mbak, gitu. Itu Mbak, cukup Mbak. Iya Mas. Muka nggak jelas dan jangan diperjelas gitu kan. Iya Mas. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke slide ya Mas. Monggo Mbak Vicky. Oke, slide ke-31. Sehingga jika tidak disembunyikan, dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh para jubikso. Ya, jadi supaya digunakan untuk satu hal yang lain ya, makanya kan itu kalau di zaman dulu ada yang namanya Aji Dami Ageng kan menggunakan itu masalahnya. Ayo Mbak. Dan Agar Sukerto juga berbeda dengan Jayang Katon. Karena Sukerto tidak punya akses ke Aji Dami Ageng. Lanjut Mbak. Maka Sukerto memang tidak punya hak melihat keberadaan pohon ageng. Nah, berarti aku nggak melihat ya Mbak. Lanjut Mbak. Melihat itu saja tidak berhak, apalagi menggunakannya. Ya, tapi kan itu dongeng ya, jadi jangan menyesal kalau tidak melihat, karena itu cuma dongeng. Lanjut Mbak. Maka, saat Mojopahit menutup diri, selain tanaman merambat mojo, juga pohon ageng yang disembunyikan. Jadi mojo itu tetap
ya kalau kita tetap ngomong bahwa itu tanaman merambat gitu, ini bukan pohon. Justru yang pohon akingnya itu kebalik, karena kalau orang ngomong aking dikirain itu daun jerami kan, bukan, itu malah pohon. Justru yang dikatakan pohon melecut justru itu malah tanaman merambat. Ayo Mbak. Keberadaan pohon akeng akan disembunyikan sepanjang zaman Kala Bendu. Karena supaya tidak disalahgunakan, karena itu memang tanah sih bisa membuat orang bisa bebas gravitasi kan, paling tidak. Ayo Mbak. Tapi beberapa bagian dari pohon akeng akan diberikan oleh para Dangyang kepada beberapa orang dari Trasjayang Katon. Jadi tergantung dari si hapsarinya. Ya cuman kalau tiba-tiba kita ditempelin salah satu oleh hapsari yang membawa entah daunnya, entah apanya dari pohon akeng, ya tahu-tahu kayak setengah melayang gitu aja kalau dilihat orang. Mbak. Tujuannya agar digunakan secara tepat oleh Trasjayang Katon. Jadi bukan untuk untuk ya enggak. Ayo Mbak. Terutama untuk menunjukkan bahwa alam itu ada yang mengatur. Jadi alam bukan bekerja berdasarkan hukum fisika atau hukum apa itu namanya, yang jelas ada yang mengatur dan itu ada hierarkinya. Lanjut Mbak. Jadi agar dipahami bahwa alam itu tidak liar. Halo Mas. Bentar, lagi beruat Mas, bentar. Halo Mas. Tapi Nomor Bentar, aku tak matiin dulu Mbak. aman. Mbak. Aku telepon lagi. Sebentar, pemirsa. Gini Mas. Oke. Halo Mas. tadi itu tiba-tiba gambarmu besar hilang gitu loh Mbak. Oh, enggak apa. Wajar, karena kan Mas gue sinyalnya elek Mas. Apa? Saya berapa Mbak? Berapa? 40 berapa Mbak? 41 Mbak. 41 kaki Mas. 41 alam. Oke. Oke, alam tidak semaunya sendiri. Nah, ada. Karena semua itu bukan berjalan otomatis, tidak ada yang menjalankan. Ayo. Dan aturan itu bukan berasal dari asam amino. Asam amino itu kan hanya satu bagian yang sebenarnya itu bukan bagian yang penting malahan. Lanjut Mbak. Karena asam amino itu juga bukan asal-usul manusia. Ya kalau mereka yang tidak tahu orang tuanya siapa, ya pasti akan menganggap asam amino adalah jalur mereka datang. Ayo Mbak. 44, tapi kalau ada yang menganggap berasal dari asam amino, ya monggo saja. Ya, itu kan kalau mereka menganggap mereka dari asam amino karena mereka memang tidak mengenal urutan jagat gemelar, Mbak. Lanjut. Karena itu berarti saingan dalam mendapatkan jatah buah mojo dan bagian dari pohon akeng jadi berkurang. Karena memang tidak semuanya punya hak, dan kemudian kalau ada yang punya hak malah menganggap leluhurnya asam amino, ya pernah mungkin untuk gitu kan. Ayo Mbak. Maka di sini yang diharapkan agar banyak yang tidak percaya. Di sini sekarang Mas berarti? Itu. Di sini sekarang Mas? Di sini. Oke. Kayaknya aku belas nggak bisa lihat sama sekali. Apa? Komen apa nggak bisa lihat. Nggak usah lihat. Yang penting kan suaranya masuk aja. Aman lah Mas. Oke. Serta agar mengakui nggak punya leluhur. Bahkan mereka mungkin nggak percaya adanya leluhur. Ayo Mbak. Atau mengakui leluhurnya dari luar atau jabahan langkah. Ya makanya sampai eksplorasi luar angkasanya luar biasa gitu kan. Tapi yang jelas mereka nganggep komunikasi dengan leluhur itu adalah suatu hal yang nggak mungkin gitu. Ayo Mbak.
Karena leluhur yang punya adalah para Danghyang. Lanjut aja, Pak. Dan para Danghyang itu bukan jaban langkah. Tapi kalau toh mereka pergi, pas nantinya akan pulang. Lanjut, Pak. Selain itu, mengurangi beban dan tanggung jawab para Danghyang. Ya istilahnya itu kok pengen anak itu tanggal dia titip anak tangganya lebih repot lagi gitu. Lanjut, Pak. Maka sebaiknya agar jangan pada percaya. Ya nanti kalau anu kan mesake kalau orang tua itu kasihan kalau kita kerjaan. Lanjut, Pak. Pohon akeng dan tanaman 53 kan? Pohon akeng dan tanaman monce tidak akan mudah ditemukan. Karena butuh putus mengsal ring kampro kalau orang Jawa bilang ya, dia butuh benar ngerti, bukan ngerti karena baca, dia butuh kauro dibur. Lanjut, Pak. Karena keduanya disembunyikan oleh peradaban tinggi. Tinggi itu bukan tinggi yang di kasur. Yang di kasur. Bukan kutu tinggi ya. Lanjut, Pak. Maka tidak akan bisa dicari oleh yang rumangsa bisa tapi ora bisa ngrumangsani. Ciri-cirinya kalau yang rumangsa bisa pasti dasar-dasarnya bukan karena kaumro sih, tapi karena sesuatu yang mungkin orang lain juga sudah temukan, entah dari berita, entah dari apa, entah dari internet atau dari apa gitu. Kalau di luar itu semua itu kemungkinan besar kaumro. Lanjut, Pak. Apalagi dicari dengan teknologinya tanah muruk. Wah, itu bakal gantung. Lanjut, Pak. Karena teknologi tanah muruk bahkan menemukan Danghyang saja tidak bisa. Lah kok Danghyang tuh Mbak hanya ini aja apa? Kenapa kucing itu bisa bergerak atau kenapa anjing jam segini menggonggong dan sebagainya itu aja mereka belum tentu sanggup kok menemukan itu, dan kenapa kalau ada bahaya hewan bisa tahu duluan daripada orang gitu. Sama kayak kenapa kita ayam selalu rabun surup gitu. Iya. Kayak padahal matanya melolok gitu, tapi kenapa dia rabun gitu. Kenapa hanya ayam? Tapi ternyata sebenarnya juga tidak semua ayam berabun loh. Iya. Karena aku pernah nyoba waktu pas di Madiun dulu itu kan tiara ayam ya. Aku ngasih kandang ayamnya malam hari tak buka, itu tak kasih beras di jarak yang agak jauh, datang loh Mbak. Pada keluar kandang loh, rame loh, nguyui gitu loh. Jadi kalau di kandang rabun ayam tidak semua ayam Mbak. Memang ada ayam yang nggak peduli di kandang ada, tapi ya ada yang kemudian ngerti kalau ada makanan di situ dan masuknya tepat. Bener, kapan hari aku juga waktu di Jogja sempat Mas naik motor jam 2-an pagi. Nah, itu tuh ketemu Mas sama ayam turut dalan nyebrang. Gabut tenan. ada. Iya. Dan bisa menghindarkan bisa. Kendaraan. Dia melihat kok. Walaupun kita mati lampu gitu. Dan lihat kok. Kalau dikatakan bahwa ayam itu pasti rabun ayam, enggak semuanya kok. Kayaknya memang ada karena ada faktor kalau orang mungkin kayak faktor gizi atau apa yang membuat dia jadi rabun gitu kan, karena kekurangan yang apa gitu kan. Enggak kok, enggak semuanya. Aku dulu juga pernah tak bawa ke sekolah sampai ayamku tak tunjukin ke guruku coba Pak nanti malam-malam dites deh rabun ayam apa enggak. Dijem dia kalau dikatakan ayam rabun ayam, nyatanya ayamku kok enggak gitu kan. Kan kita selama ini hanya disuruh gitu kan, ayam rabun ayam gitu. Semua kesimpulan harus iya. Apakah semuanya rabun ayam apa enggak gitu. Dari ayam kutuk sampai ayam yang gede, kita coba satu-satu loh Mbak dulu. Oke, 57. Karena teknologi tanah muruk 58 apa 57? 57 baru. Karena teknologi tanah muruk bahkan menemukan Danghyang saja tidak bisa. Tapi 58 Oke. Atau malah teknologi tanah muruk bahkan tidak akan bisa memahami siapa itu bangsa Kajiman. Karena dalam teknologi tanah muruk itu semuanya berdasarkan kebedaan ya, jadi sesuatu yang hidup akan sangat susah dilacak. Sokmo itu ramang kerap bakal mungkin mereka itu cahaya atau makna
panas atau getaran atau apa, ini bukan getaran kok, bukan getaran, bukan panas, bukan cahaya, bukan radiasi, bukan apa gitu. Tapi mereka nganggep kan antara sekitar itu kan, Mas. Ayo, Mbak. Bahkan rekayasa genetik dari bangsa Muruk juga nggak akan bisa menemukan pohon aking. Ya, mereka sampai nyoba ya ora bakal iso. Ayo, Mbak. Karena semua genetik tidak akan ada yang sama. Ya, aduh, ya 60, berarti aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Ayo, Mbak. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mas, monggo Mbak Ming. Hilang suara Mbak Vicky. Sama sekali. Barusan hilang sebentar. Oh, Mbak, bahasa. apa namanya? Ini enggak. Bentar, sinyal lagi. Mas, putus-putus Mas. Nah, bentar. Suaranya Halo Mas. Mas putus-putus. Gimana Mas? Bentar Mbak, telepon ulang aja. Dia udah nge-freeze ya. Halo Mas. Halo Mas, denger gak? Halo. Denger gak? Mas. Halo Mas, oke. Emang harus beberapa slide terus telepon ulang sih. Saya sempet gangguan. Oke, tadi mau ngomong apa Mas? Ini udah 60 nih. Nih, aku melanjutkan tentang anomali viral ya, bahwa dia kan dapat dikatakan kabur atau pergi gitu, dan perginya pasti ke arah yang jauh dari perairan, karena kalau di perairan dia tahu persis di selatan ada di barat daya dari Jawa ada Atlantis, jadi kalau dia lewat situ bisa kesikat di laut, jadi dia pasti akan berusaha ya daratan terus ke arah yang makin menjauh dari posisi di mana Atlantis ada gitu. Jadi dia akan menuju ke arah utara jika akhirnya utara timur, kalau ngomongin utara barat ya utara timur, sampai akhirnya ada di Swiss. Karena dia memilih di sana karena dia di daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan lokasi itu bukan wilayahnya anak turunnya Dewi Kili Suci kan. Itu terus yang kedua jauh dari wilayah yang memusuhi dia gitu, bukan musuhi sih, kan dia musuhi tempatnya sih, kalau yang musuhi dia itu kalau di kita enggak sih, tapi yang dia musuhi sendiri gitu karena tindakannya dia. Dan pada saat dia emang dia membawa banyak hal, termasuk perhiasan yang ada di Mataram dia bawa, sehingga ya kalau dia sampai sana ya daerah itu akan menjadi daerah yang kemudian tiba-tiba kayak kaya raya di daerah yang nggak mungkin kaya raya gitu. Harusnya nggak logis loh daerah itu kaya gitu. Lalu daerah yang mau kadung menom Mbak. Minyak tiap hari gitu tiba-tiba sugih kan aneh Mbak. Ayo. Nanam apa-apa juga mungkin agak sulit tuh, karena dingin banget wilayah itu tuh. Dan masyarakat dari sana tuh sebenarnya lebih baik meninggalkan wilayah itu untuk menuju ke daerah yang lebih hangat gitu kan, bukan bertahan di daerah yang terlalu dingin gitu. Kayak kita waktu pas berada di Gunung Indragila waktu itu aja kan kita merasa kita Mbak bahwa tanahnya aja itu untuk tidur itu dingin banget gitu lah. Itu belum ada saljunya loh Mbak. Apalagi kalau sampai minus 40 lebih gitu ya, lebih rendah lagi gitu. Jadi kan di sana pasti butuh yang namanya sumber energi lain gitu loh yang bisa dipakai untuk tahan hidup gitu. Karena pasti ya, makanan dan sebagainya itu adalah makanan-makanan yang menghasilkan kalori tinggi di sana. Ya mungkin
itu dulu Mbak, karena kalau aku cerita terlalu banyaknya nanti nggak putus-putus lagi. Masih aman, Mas. Masih aman, yang penting Kalau beberapa menit telepon ulang gitu Mas. Itu sih. ya, kalau gitu segitu dulu aja aku. Oke. Sabar. Oke. Oke. Oke, kalau gitu monggo Mbak Vicky. Aku langsung. 20 kan Oke. sesi pertanyaan untuk Mbak Vicky, monggo. Oke, thank you. Oke Mas, ada beberapa pertanyaan. Hari ini nggak basa-basi ya, supaya aman. Oke, yang pertama, apakah tanaman coklat dan tebu itu bisa hidup di daerah bersalju dan bersuhu kurang dari 0 derajat Celcius? Kalau berdasarkan primbon Mbak, buat ya berdasarkan primbon orang dulu nih Mbak. Gitu loh. Kalau ada itu aku belum pernah ketemu karena mungkin akunya yang kuper atau gimana ya. Tapi bagiku harusnya coklat dan gula tebu itu harusnya nggak bisa hidup di daerah yang terlalu dingin. Gitu. Oke. Cukup ya, berdasarkan primbon ya. Gitu. Oke. Nomor 2, kalau begitu, mengapa Swiss bisa menjadi daerah penghasil coklat yang paling terkenal di dunia? Siapa yang membawa coklat ke sana? Kan karena nggak mungkin Mas dia nanam. Berarti kan kita bisa perhatikan di sini ya Mbak ya, bahwa aku tidak ngomong di wilayah Jawa Barat dulu ya, karena aku ngomong ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, karena yang mayoritas penggemar manis itu di daerah situ gitu loh, dan sampai pabrik gulanya akhir tenang gitu. Ya, aku pecinta coklat Mas. Iya, di Jogja terutama itu, aku dulu waktu kecil tuh kalau misalkan pagi itu biasanya ibuku mesti bikinin teh, itu untuk aku, adikku, bapakku, dan sebagainya gitu, teh manis pasti. Wih, ya sempat gitu nggak Mbak? Iya. Enggak sih lah teh. Lah cilik orang mungkin ngombe teh sih Mas. Susu sih Mas. Susu ya ditambah gula Mas. Dan kondisi itu kan kemudian namanya menunjukkan bahwa dia membawa itu ke sana karena kademen Mbak. Tapi kan kemudian dia menginginkan supaya jejak itu hilang Mbak. Nah, supaya jejak itu hilang, makanya yang tradisi itu di sini harus diganti Mbak. Sebenarnya diganti santan, coklatnya diganti gula coklat dan gula iki Jawa. Gula pasirnya diganti gula Jawa. Dan seterusnya, tapi cara bikinnya sama. Cuman kalau di sini dikatakan jenang. Ya. Hampir kayak jenang toh. Ajane. Cuman karena beda material, jadi bentuk pemadalannya beda. Bisa jadi kan itu hanya untuk membuat supaya cerita keberadaan coklat itu dari sini hilang, diganti itu gitu kan. Bukan ya itu deh. Aku lebih suka ngomong jenang daripada yang pakai huruf D gitu. Dompet Mas deh. Iya, bukan dompet. Ngerti. Bukan jualan, Bang. Ya. Dompet yang tidak berjualan karena dia suka pemasukan ya Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas. Kira-kira daerah mana tepatnya di desa apa si Admiral ini terakhir berada dan mengapa bukan ada di Belanda malah di Swiss Mas? Wilayah daerah sekitar barat banget itu dikuasai oleh Dewi Suci, dan Dewi Suci gak akan mau Mbak kalau Admiral datang ke sana karena nanti tidak mempengaruhi anak putunya jadi makin nggak bener gitu kan. Saya masih blok sama Dewi Suci, dia nggak berani ke sana. Kalau ditanyakan di desa apa, pasti daerahnya itu kalau diteliti sih ini ada namanya sih Mbak. Cuman masalahnya tuh kalau misalkan diceritakan di sini kok jadi orang lucu Mbak. Alasannya lali ya Mbak. Oke. Kita terima alasan lali kali ini karena sinyal ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Jadi, selain karena banyak orang tanah Murub yang korup,
ya kan? Dan tidak menyerahkan keseluruhan harta jarahannya, maka apakah Swiss itu memang kaya karena memang si admiral membawa kekayaan ke sana dan berakhir di sana atau punya alasan lain, Mas? Jadi kan pada saat si admiral membawa kekayaan dari sini ke sana lewat darat ya, bukan lewat laut. Jalan darat itu sampai ke sana, dan itu estafet kan di banyak tempat, dan itu juga dibantu oleh beberapa orang dari tanah Murup sana, sehingga mereka juga dapat persenan gitu kan. Persenan per kerajaan gitu. Tapi per kerajaan kan mereka juga punya ini timnya itu juga menggelapkan, istilahnya kan bukan menerangkan tapi menggelapkan gitu. Dan untuk menggelapkan supaya tidak begitu ketahuan, jadi harus ditaruh di tempat yang kira-kira di situ memang sudah banyak emas yang disimpan di situ gitu kan. Karena si admiral ada di situ, ya digelapkan aja di situ. Jadi kalau dari kerajaan pusat yang mereka melacak itu susah dan nggak berani gitu kan, paling nggak. Jadi yang membuat kaya di negara-negara itu ya beda miskin harusnya. Coba. Oke. Halo Mas, coba ngomong lagi Mas. Halo. Oke, aman. Halo. Karena tadi sempat blur dikit. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Mengapa si admiral memilih di Swiss bukan di Prancis atau Belanda atau tanah Murup yang lain? Apa karena Swiss ketutupan pegunungan atau karena hal lain, Mas? Suara Mbak Vicky hilang, Mbak. Pertama memang ketutupan. Bentar Mas. Sekarang dengar gak, Mbak? Dengar. Oke. Suara Mas Agung dengar gak? Aman. Suara Mas Agung suara. Oke, tak ulangin deh pertanyaanku. Oke. Tak ulangin. Mengapa si admiral memilih di Swiss bukan di Perancis atau Belanda atau tanah Murup yang lain? Apa karena Swiss ketutupan pegunungan atau karena alasan lain? Monggo, Mas. Yang pertama itu posisinya ya, Mbak. Jauh dari laut selatan, karena itu ada di bawah kekuasaan Atlantis yang di selatan. Dia menjauh dari itu. Yang kedua, ada berbagai barikade yang bisa yang bisa dipakai untuk menahan serangan berupa gunungan dan daerah yang sangat dingin. Tapi dia tidak mau ke arah lebih barat lagi, karena kalau ke arah lebih barat lagi, di sana wilayahnya Dewi Kilit Suci, Mbak. Kan di Perancis kalau Dewi Kilit Suci. Terakhirnya beliau di sana ya, tapi awalnya kan di Portugis. Jejaknya kan ada di sana, ada di Perancis jejak terakhirnya. Kenapa nggak Belanda? Karena menghindari Rosline. Karena terlalu ini, Mbak, terlalu gampang dilacak nanti kalau ini, karena kan ada beberapa kekayaan yang ditaruh di sana, yang diterahkan ke kerajaan-kerajaan di situ kan. Dan maksudnya dia itu kan kerajaan-kerajaan itu dikasih duit dan dikasih kekayaan itu supaya kalau ada serangan biar mereka yang menghalau dari arah itu gitu loh, Mbak. Supaya di arah barat dihalau oleh itu ini dari ini, tapi yang daerah timur selatan aku ramai ngomong, Mbak. Oke. Karena alasan apa gitu. Tapi ada alasannya untuk menghalau itu memang. Ada strategi dia untuk supaya tidak bisa dikejar melalui jalur ini gitu loh, Mbak. Oke. Semoga susah untuk dipahami dan emang tidak perlu paham karena ini cuma dongeng. Jangan dipahami, iya. Oke, Mas. Pertanyaanku udah. Mas mungkin ada tambahan atau kita lanjut ke slide? Lanjut aja, Mbak. Oke. Selesai. Oke, ayo Mbak Aming ke slide 61. Maka pohon aking tidak akan bisa diduplikasi di peradaban Kolobendu. Karena di peradaban Kolobendu tidak ada kontak yang sangat dekat dengan Hapsara-Hapsari. Ayo, Pak. Karena bahkan sisa genetik dalam jumlah minimal saja tidak akan ada di peradaban Kolobendu. Itu karena jauhnya dengan Hapsara-Hapsari. Ayo, Pak. Jadi di peradaban Kolobendu lebih pas kalau pohon aking dikatakan pohon dongeng. Ya, itu sesuai dengan ucapanku kalau itu. Ayo, Pak. Karena pohon aking adalah dasar dari pakaian damiaking.
Oke, lanjut aja Mbak. Sehingga juga digunakan untuk membuat bajunya Gatot Kaca. Karena itu berarti kan ya bisa dipakai untuk labur gitu. Lanjut Mbak. Maka Gatot Kaca bisa terbang. Sudah jelas, lanjut aja Mbak. Sehingga bagi yang mengenal masa lalu pasti mengenal keberadaan pohon aking. Karena kalau yang benar-benar mengenal masa lalu tuh berarti dia ngerti tradisi waktu itu, kenapa orang awet muda jadi ngerti Mbak. Lanjut Mbak. Tapi yang hanya rumangsa bisa jelas tidak akan paham. Nah, karena dia dasarnya pasti literal seperti itu. Akan membayangkan saja belum tentu bisa. Kalau literatur barat yang digunakan kan memang mungkin bisa Mbak. Iya Mbak. Serat dari pohon aking juga sangat bagus kalau dijadikan pakaian. Dan jadi ringan sekali gitu, badan jadi lebih ringan. Lanjut Mbak. Karena sepanas apapun akan terasa sejuk. Dulu kalau nggak salah aku pernah cerita tentang itu, tapi nggak tahu lupa. Ternyata pada masa masih TS atau apa gitu, lupa. Lanjut Mbak. Jadi jika digunakan untuk membuat pakaian tidak akan panas saat dipakai di daerah yang sangat panas. Ya, kita coba. Seolah-olah ada penyekat udara panasnya. Padahal tipis. Lanjut Mbak. Serat dari pohon aking biasanya transparan atau tembus pandang. Lanjut aja Mbak. Maka pakaian para Mahaprabu kadang menggunakan pakaian yang transparan. Makanya orang ngomong kalau baju atau semua itu kalau ditempelin langsung kayak hilang gitu kan. Yang ceritakan kalau begitu. Lanjut, Itu Mbak. hanya untuk Mahaprabu kan mas? Maksudnya cowok kan? Ya enggak Mbak. Cewek juga. Terus lagunya hilang mungkin mas? Ya kan pakai pakaian yang lain dulu toh Mbak, baru pakai itu. Oh, siapa tahu materialnya semua sama gitu. Enggak lah ya. Lah pakai dulu baru pakai itu. Oke. 76 Tujuh. 7. Oke, karena para Mahaprabu ingin agar beliau terlihat tidak mempan senjata dan tidak pakai baju besi. Karena pohon aking bisa membuat sesuatu yang berat dan keras, jadi seolah-olah tidak bisa menembus dia gitu, karena ada istilah kalau dalam bahasa kekinian aku nggak paham apa, tapi karena dia menolak gravitasi banget gitu loh. Anti gravitasi gitu mas. Anti hentakan sekali gitu juga. Ayo Pak. Karena sebagai satria memang tidak perlu tameng dan baju besi. Nah, itu kan di sini Mbak. Kalau di sana ya perlu. Kalau di sana. Ayo Mbak. Tidak perlu pemberat badan karena memang bagi para luhur kesaktian itu nyata. Tapi zaman sekarang kan itu hilang karena memang lagunya diganti ya kan. Jadi diganti dengan suatu lagu yang baru dan itu tidak nyambung. Ayo Mbak. Tapi sekali lagi ini semua cuma dongeng. Tak tambahi. Jadi nyata ya nyata tapi nyata di dongeng. Ya itu udah, lanjut aja Mbak. 82. Karena Trah Jayangkatan itu di peradaban Kolobendu hanya trahnya yang suka dongeng. Ya, yang suka dongeng itu kayak aku. Lanjut Mbak. Tapi bagi yang ada di negeri dongeng, gentian peradaban Kolobendu itu dianggap peradaban dongeng. Jadi tergantung dari siapa yang memandang siapa gitu kan. Ayo Mbak. Karena kok mau-maunya ada di Kolobendu. Ya karena juga. Dan juga disebut peradaban hoki ketutupan. Hobi ketutupan. Lanjut aja Mbak. Karena menghadap yang bisa nutupi. Lanjut aja Mbak. Dan kalau kurang masih ditutupi oleh tanaman yang bisa nutupi. Ini udah dibahas di episode-episode yang lalu. Lanjut aja Mbak. Dan di peradaban Kolobendu tidak akan mengenal pohon aking dan tanaman merambat mojo. Walaupun mojo ada di peradaban
kalau bendu, tapi cuma satu tanaman sayangnya. Lanjut, Mbak. Jadi bagi peradaban dongeng, maka dianggap peradaban Kolbendu itu peradaban ada-ada aja. Ya, jadi sekarang kan makin jelas ya kenapa Raden Wijaya itu disebut Raden Tanduran. Terus kenapa kok Ki Ageng Pemanahan justru kalah mujurnya dibandingkan Juru Mertani gitu kan. Kenapa sih kok harus yang sifatnya pertanian gitu? Ayo, Mbak. Karena memang selalu mencari yang ada-ada aja. Ini bukan yang tidak ada, yang ada. Karena disclaimer dulu semuanya cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau percaya ya jangan percaya, karena dongeng bukan dipercaya. Lanjut, Pak. Oke. Tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. Aman, Mbak? Mbak Ming, aman nggak? Aman. Oke. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke. Mas, di 90 niki Mas ada mau dongeng napi, Mas? Enggak, Mbak. Jangan ngantuk, Mbak. Iya, Mas. Kalau untuk tanda-tanda zaman yang kedua-dua, biar dilihat di YouTube aja atau perlu ditayangkan di sini, Mas? Ditayangkan dulu bentar, Mbak. Oke. Tanda-tanda zaman ke-22 oleh Agung Bimo Sutijo, Anggoro Kasih, 24 Maret 2026. Pada tanda-tanda zaman ke-22 ini, Lawu masih dalam proses produksi dan prosesnya kelihatannya lebih cepat daripada wayang. Karena wayang itu belum sadar bahwa bisa memegang senjata, mengambil alih raga orang dan sebagainya. Makhluk yang namanya wayang dan Lawu yang dimaksud di sini bukan berdasarkan literatur ya, tapi berdasarkan dongeng ARC. Pertama, Kelawu yang sampai di sini adalah Kelawu yang relatif aman, yang terusir karena di sana tidak ada tempat untuk dia, dan di sini ada raga yang bisa diambil alih. Setelah sampai sini, Kelawu yang di sana akan makin banyak datang, maka mulai ada suara-suara aneh secara bertahap dan makin lama makin banyak, dan di mana-mana di semua jam. Dan mulai terdengar secara bertahap suara riuh tanpa diketahui asalnya. Jadi sesuai dengan congkone Sri Aji Joyoboyo, bakal ada suara tanpa rupa, sehingga membuat orang jadi mengkorok. Ketika ada tahapan mengkorok, berarti mengkiwa tambaka yang sudah di level tinggi. Sehingga dedannya lebih banyak. Itu berarti Lawu sudah mulai nyampe. Biasanya jalan akan terasa agak berat dan gampang lelah secara fisik karena ada yang digendut. Pada posisi ini, pada awalan akan banyak orang yang akan diambil alih. Tapi ini dongeng lo ya, jangan dicari kebenarannya di lapangan. Sehingga kadang-kadang orang yang seharusnya salaman jadi tapuan, yang seharusnya ngelus jadi ninju atau malah mencelakai dirinya, dan makin lama makin berkembang ke sesuatu hal yang kurang baik. Jadi sekali lagi ini cuma dongeng lo ya, dan dongeng ini tidak untuk dicari titik kebenarannya. Dan di saat awal akan mulai sering banyak laporan ada orang yang tidur merasa ketindihan atau istilah bulenya sleep paralysis, merasa sadar tapi susah bangun dan seperti melihat sesuatu sambil tidur. Seperti tidak menguasai raganya sendiri. Dari beberapa tempat orang masih bisa bangun, tapi lama-lama akhirnya malas dan bosan bangun lagi. Yang jelas banyak orang tiba-tiba secara mental jadi aneh, seperti berkepribadian ganda, karena sebagian waktunya dikuasai oleh pihak lain. Sehingga banyak orang mulai bicara tanpa sadar dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lokal, tapi bukan bahasa Kawi dan yang jelas bukan bahasa Inggris ya. Maka akan terjadi seperti istilah mulutmu harimaumu, dan akhirnya banyak orang yang kena gangguan jiwa tanpa alasan yang jelas, karena raganya mulai diambil alih Kelawu. Dan baku hantam tanpa alasan yang jelas justru makin sering terjadi. Dan di saat itu mulai ada banyak huru-hara. Banyak orang mulai tegaan tanpa sadar bunuh orang tanpa alasan. Dan ketika sudah mulai seperti itu, jangan kaget kalau tempat yang biasanya sepi, terus tiba-tiba ada suara mak jelerit, ada suara orang berteriak di saat-saat yang harusnya hening. Kalau Kelawu yang teriak atau ngomong itu bisa didengar. Kadang-kadang kalau lagi jalan seperti ada yang bisiit tapi nggak ada orang. Di sini perlu yang namanya cuma brahing akata
Artinya bergaul supaya nanti kalau kita bertingkah agak aneh, ada yang ngingetin. Ketika sudah terjadi rebutan tempat, karena tempat terbatas itu mulai benar-benar terjadi sebagaimana yang diingatkan oleh leluhur dulu, yaitu elingan waspodo. Penting untuk ingat bahwa kamu itu manusia, orang sini. Jadi kalau sampai ngomong memakai bahasa yang bukan orang sini, itu ya hati-hati. Waspodo di situ sebelum menjadi lebih parah. Ngerti-ngerti tiba-tiba sudah nabrak orang tanpa sadar, kan bisa dikeroyok orang dan lain-lain. Ketika tahu sudah di tahap itu, berarti situasi sudah mendekati tahap sangat darurat. Karena kendali bukan di diri kita sendiri. Tapi ya dongeng, ojo dipercaya. Yang paling penting dongeng ini jangan dianggap serius. Ketika Klau sudah mulai sampai di sini, ketika mengkiwa kurangkah terjadi di mana-mana dan bukan di tempat yang aman. Lalu orang-orang fisikawan mulai menyatakan ada perubahan elektromagnetik bumi dan sebagainya. Maka itu dimulai adanya mengkorok atau membersihkan dari dalam. Dan di saat-saat ini justru semua yang didasarkan atas seekor jaran dan kodong itu bahasa Jawa loh ya, akan justru jadi pusat penyebaran Klau. Dan ketika Klau menjadi-jadi, secara bertahap akan diberikan kesempatan kepada yang rumongso bisa untuk mengatasi dulu atau malah jadi Klau juga. Jadi, sekali lagi ini cuma dongeng. Jangan dianggap serius. Jangan dicari kebenarannya. Ojo dipercaya. Ngeyelo wae. Salamnyan. Salamnyan. Sampun Mas. Monggo Mas. Sampun, Mbak. Ada yang perlu ditambahkan nggak Mas dari situ? Mbak. Nggak perlu, Mbak. Oke. Oke. Kalau Kenten, Oming mau nanya Kenten Mas, masih lanjutannya yang sama yang tadi. Itu Mas kan ngendiko kalau si Admiral itu terakhir posisinya dia kan ada di Swiss gitu. Kira-kira saat dia pergi meninggalkan Jawa niki kedengaran suara Oming Mas? Kedengaran, Mbak. Oke. Kira-kira setelah dia pergi meninggalkan Jawa Mas, ada penyesalan nggak si Admiral niki Mas? Sebenarnya iya, Mbak. Karena dia pasti harus pergi segitu jauhnya kan. Jadi kalau negara misal, sana iya. Tapi kan sudah terlanjur, Mbak. Udah, Pak. Berarti anak turunnya ada di sana nih, Mas? Iya. Tapi kalau tadi Mas ngendiko tentang coklat itu nih, Mas. Sebelum terbentuk ekosistem untuk pembuatan coklat niku, gimana sih caranya si Admiral niki biar bisa mengadakan coklat niku di sana? Kan jelas nggak bisa tumbuh di sana, Mas. Yang paling dekat dari sana niku kan kalau bisa dilihat mungkin wilayah Afrika sana mungkin. Itu gimana, Mas, caranya? Pada saat dia kesana kan dia tidak berpikir terlalu jauh bahwa di sana udara terlalu dingin, Mbak. Maka dia tadinya ya nggak mempersiapkan itu, tapi begitu ngerti situasinya seperti itu ya berarti dia mempersiapkan tanaman tersebut dari di banyak tempat. Ada yang diambil dari negara kita, ada yang diambil dari daerah-daerah dekat sana. Yang penting nggak sejauh dari negara kita gitu loh, Mbak. Beberapa tempat ya jadi cara nanam coklat sama cara bikin gula pasir itu, Mbak. Berarti coklat sama gula ini beriringan nih, Mas? Coklat sama gula ini berarti beriringan berarti kan? Iya. Iya, Mas. Ada Sampai, monggo Mas. datangnya gula ke sana dengan coklat ke sana itu beriringan. Gitu. Padahal dia merasa dia sebenarnya sudah rugi karena beberapa tempat pabrik gula yang ada di Kulon kan dia babat habis sendiri ya. Ternyata dia butuh sendiri kan akhirnya gitu. Okay. Makanya sampai ada orang-orang dari sana itu ke sini yang katanya nyari rempah-rempah itu, tapi ternyata mereka itu sebenarnya kan nyari gula kan, Mas, sama nyari coklat. Bisa begitu nggak, Mas? Gula coklat emas. Gula coklat sama emas, Mbak. Selain rempah-rempah orang planet
banget sih. Nggih. Kalau rempah-rempah mereka nggak begitu butuh sih sebenarnya, kalau malahan kalau diperhatikan dengan benar itu. Yang mereka benar-benar butuh itu malah coklat, emas, sama itu. Jadi harusnya mereka tuh simbolnya gold and gold gitu kan, harusnya bukan gold, glory, dan apa ya, bel. Gula. Itu Mbak, karena kalau setauku nggak tahu karena aku tuh bukan orang biologi ya, tapi setauku tuh yang namanya gula itu tidak bisa hidup di daerah yang terlalu dingin gitu loh Mbak. Oke Mas. Nggak tahu yang ngerti nggak kalau gula itu tebu itu bisa hidup di mana gitu. Tapi nggak mungkin sih kalau di Belanda gitu aja pasti belum, nggak mungkin. Jadi kalau mereka mencari rempah-rempah dan sebagainya, tapi kemudian betul Mbak, kalau mereka tuh ngomong nyari rempah-rempah, nyari ini, tapi mereka nggak nyari gula. Terus mereka di sini kan orang bikin garam dan sebagainya gitu. Di sana tuh bikin garam kapan sih? Aku tuh bingung deh. Tambah garam ada nggak sih di Eropa itu? Ditambang Mas, kalau garam Mas, kalau di Eropa. Katanya ditambang di bawah tanah itu kan, ada terowongan itu kan. Iya, tapi kan sebelum itu ditemukan Mbak, mereka tuh memakan garamnya pakai apa gitu. Dan ditambang itu mencukupi untuk mereka seluruh Eropa. Mungkin nyiduk banyu saka laut langsung digresek. Kalau mereka sampai menambang garam, berarti mereka nggak ngerti bagaimana cara bikin garam, Mbak. Oke Mas. Dan jelas kalau bikin garam karena lebih mudah itu kan, sebenarnya bikin tambah itu di masa di mana awal-awal kerajaan mereka berada itu kan, di mana penduduk belum terlalu banyak dan polusi belum terlalu banyak, kalau bikin tambah itu kan harusnya lebih gampang tuh harusnya. Terutama di musim panasnya ya, bukan di musim dinginnya ya. Kalau mereka bumbu masak ada rempah-rempah seperti apapun nggak ada garam tuh gimana gitu loh rasanya. Apalagi aku ya, kalau garam mesti over kan masalahnya. Iya Mas. Kalau tanpa gula coklat itu kan rasa aslinya kan pahit Mas. Jadi kan nggak mungkin nggak berhubungan, itu kan nggak mungkin kan Mas. Nggak mungkin. Sangat perlu gula banget Mbak. Sangat perlu gula banget. Makanya harusnya tuh simbol mereka tuh gold, gula, dan coklat gitu kan. Bahkan saat itu kan katanya saking berharganya gula nih kan sampai dipakein peti brankas ya Mas, karena saking berharganya. Berarti kan memang di sana benar-benar nggak bisa menghasilkan gula mereka kan? Ya, iya, makanya kalau mereka mengatakan yang bikin pabrik gula mereka aneh tau Mbak, kalau seperti itu. Iya Mas. Tiba-tiba ngajarin gawe pabrik gula gitu. Iya Mas. Berarti Mas, untuk dia si Admiral Niki kan bojone kan wong Londo Mas. Berarti dari London itu dia diboyong berarti ke Swiss kenten ya Mas ya? Ditinggalkan aja di situ atau gimana Mas? Apa dia memang saking takutnya dengan Dewi Kilisuci ketahuan gitu maksudnya? Jadi sampai harus anak memang lebih sering dibawa ke Swiss Mbak, tapi kadang-kadang dibawa ibunya balik ke London itu Mbak. Ke Londo, bukan bulan ya, Londo. Londo. Berarti apakah si Admiral Niki bisa bikin kayak semacam area 36 gitu Mas? Untuk bisa apa ya istilahnya tahu
Putra Sultan Agung mestinya bisa Mbak, tapi mungkin tidak akan seperti Amangkurat Agung Mbak. Tidak akan terapi Amangkurat Mbak. Jadi lebih teledor gitu istilahnya kalau di ini. Sebagus-bagusnya yang dibikin oleh Admiral. Berarti tapi dia tuh ada kemungkinan nggak Mas dapat bantuan juga dari Dewi Kili Suci Mas dalam pembuatan area 36 terutama karena kan di sana kan di Eropa sana kan adanya Rose Line itu loh Mas di Perancis nih kan mungkin nggak ada bantuan dari beliau juga nih Mas? Kalau si Dewi Kili Suci itu membantu ya karena tujuannya kan supaya si Admiral tidak menuju lebih ke barat Mbak, supaya dia lebih terang dari wilayah itu. Tapi juga ada bantuan dari yang di negara kita karena memang dapat perintah untuk bagaimana supaya nanti ada proses pengembalian dari sana ke sini gitu Mbak. Kalau perintah yang dari sini ini tuh gimana Mas? Maksudnya kalau perintah yang dari sini itu artinya kan dia tetap ini udah pergi ke sana. Tapi yang dari sini itu yang memerintahkan untuk itu akan kembali lagi, maksudnya si admiralnya ini akan kembali lagi, ada yang dikembalikan ke sini gitu Mas? Atau gimana Mas? Siapa yang memerintahkan itu Mas? Admiralnya nggak akan mengembalikan Mbak. Tapi ada Mahapatih di sini yang tahu persis bagaimana cara membuat itu balik ke sini gitu. Kan tadi Mas Ngendiko si Admiral ini kan sebenarnya ada penyesalan nih Mas Ge. Ada penyesalan. Apa dia nih ada nyembunyiin sesuatu atau enggak Mas? Dalam rangka untuk ngembaliin kejayaan Nuswantara yang nantinya nih harus diambil, dia nih ada yang menyembunyikan sesuatu atau gimana gitu Mas? Karena kan tadi Mas Ngendiko juga ada banyak yang dibawa ke sana. Yang dibawa dia ke sana kan banyak banget, Mbak. Pas katakan menyembunyikan, sangat menyembunyikan, Mbak, di sana. Akeh tenan. Tapi dia ada yang ngembaliin nggak, Mas? Tidak ada dalam daftar bank yang ada di sana, Mbak, ya. Karena yang ada di dalam daftar bank yang di sana itu kan cuma cecerannya aja yang diambil alih oleh mereka yang tidak menerangkan atau menggelapkan anak buahnya yang londo-londonya itu Mbak. Tapi kalau nanti pas ngambilnya itu perlu proses butuh surat-surat atau apa gitu Mas? Karena kalau yang enggak kan tidak tercantum dalam bank-bank di sana Mbak. Bank di sana juga nggak tahu gitu. Pemerintah sana juga nggak tahu. Iya, soalnya kan kalau yang di sini kan kayaknya ada harta-harta yang fantastis yang katanya cuma gedebus gitu kan Mas. Kalau yang di sini nggak mungkin nggak pakai itu semua Mbak. Nggak pakai pencatatan yang seperti itu gitu karena cara pencatatannya beda dan ini tidak menyangkut tentang surat-surat yang dikeluarkan oleh bank sana gitu ya. Bank maupun bangsa sana. Berarti yang disimpan di sana itu nggak terlacak nih Mas, si Admiral. Mbak, suaranya putus-putus masuk. Berarti yang Admiral simpan itu nggak terlacak sama sekali nih Mas? Belum terlacak Mbak. Tapi kayaknya sudah mulai ada yang curiga. Kalau aku melihat dari beberapa berita orang sana ada yang kayak mulai ada yang curiga sih. Tapi kan nggak bakal bisa dapat kan Mas. Kalau Admiral bisa bikin area 36 kayak gitu kan nggak mungkin mereka bisa dapat kan Mas. Mbak, seperti apapun yang namanya teknologi itu nggak akan bisa mengalahkan Aji Kemayan Mbak. Teknologi nggak mungkin bisa menangkap mungkin gitu loh Mbak halnya. Iya Mas. Iya Mas. Omeng cukup deh pertanyaannya Mas. Baik, seperti yang di sini aja. Coba aja, apakah bisa teknologi yang katanya bisa mengalahkan Aji Kemayan? Ora iso to nyalane. Di Kemayan wong siji ora iso lho dipacuri wong pirang-pirang.
Mungkin aku bulldozer barang, aku mungkin traktor barang. Orang bakal iso. Oke, Mas. Oke, Mas. Ya, berarti kan Soalnya semuanya dilepas, baru mungkin ketemu. Tapi ras bakal dilepas. hmm. Oke, Mbak. Oke, Mas. Kalau Des, lanjut aja dulu Monggo, ya. Mas. Nggih, monggo. Kita lanjut ke slide mawon nggih. Kita lanjut ke slide. Monggo Mbak Oke. Vicky. 91 tanpa berpikir jangan-jangan ada yang nggak ada. Makanya berpikir yang ada-ada aja, Mbak. 92 peradaban yang tidak menggunakan pancandria. Kalau hanya menggunakan logika itu kalau sebagian udah ketutup sama Drubiksopa memang ya angel. Iya, Mbak. Dan pancandria justru ditutupi Drubikso 4. Itu yang bikin makin ribet. Ayo, Mbak. Dan pancandria versi kalau bendu berarti nyiksa jagat alit. Padahal itu nggak gitu banget. Ayo, Mbak. Dan peradaban yang bisa menua karena tidak mengenal pohon aking. Lanjut aja, Mbak. Dan peradaban yang menganggap leluhur itu terputus. Jadi dipikir kalau cerita masa lalu itu tidak akan pernah kembali karena leluhur tidak bisa dihubungin gitu kan. Ayo, Mbak. Komunikasi dengan leluhur dianggap tidak ada. Karena memang orang jadul. Ayo, Mbak. Atau peradaban Wadak karena Wadak terlihat sekali dengan Arcapada. Jadi apa-apa didasarkan oleh itu apa yang bisa dilihat dan diraba dan didengar. Ayo, Mbak. Karena Wadak yang kelebihan pemberat karena harus gendong Drubikso. Drubikso 4, sorry. 4-nya carry. Makanya fisik makin lama makin melemah. Ayo, Mbak. Karena daun aking bisa mengurangi beban dari Drubikso 4. Dan bisa membawa kabur Drubikso 4 juga ben lunga kono gitu. Karena udah 100. Ini Mbak Jo mau nanya enggak? Oke, Mas. Nggih, Mas. Bentar. Tadi Mas yang lanjutkan pertanyaan Omi kayaknya ya. Yang tentang Kemayan gitu. Nah, ini kan si Amangkurat Admiral ini atau yang kita sebut AB gitu ya Mas ya. Si bukan AB. Bukan AB. Ya, bukan AB maksudnya. Si bukan AB gitu. Dalam menyembunyikan diri sama bekas kerajaannya, tadi kan Mas Ngantiko tentang Aji Kemayan. Apa kira-kira si Amangkurat Admiral yang bukan AB, si bukan AB ini, itu dapat bantuan dari Betari Pertiwi ya Mas? Pada awalnya dia dapat bantuan dan dipikir dia direstui Raja Dewi Sri sama Betari Pertiwi, Mbak. Tapi sebenarnya Betari Pertiwi itu bikinkan jalur supaya nanti gampang untuk dibawa kembali gitu loh, Mbak. Ke wilayah sini. Gitu, Mbak. Betari Pertiwi menyiapkan jalan, membantu untuk menyiapkan jalan untuk kembali ke sini. Berarti kalau ini Mas, ciri-ciri utama daerah yang dikuasai si bukan AB ini Mas, apakah ada gerbang yang bisa dibuka di Tanah Jawa gitu? Oh, jangan, Mbak. Jangan diceritakan di sini kalau itu. Jangan diceritain di sini. Oh, ya cara Mas agak gitu. Oh, nggak boleh diceritain di sini ya? Iya. Ya nggak bisa berlanjut berarti pertanyaan saya, Mas. Ya, sampun Mas, nanti aja lain waktu. Oke, atur nuwun Mas. Udah lanjut. Sampun. Mungkin aku nambahin dikit ya dari cerita di sini ya, Mbak. Bahwa di sini ada namanya Panembahan Prenggoloyo. Coba tempatnya Panembahan Prenggoloyo itu kan dekat dengan daerah yang namanya Mbak Bebek Enak Jajan gitu. Woi, aja disingkat ya. Apa namanya?
banyak apa ya, banyak Mas Joni gitu, banyak Mas Joni, tapi nggak aku mati saya. Gimana ya itu? Di daerah Skobding ya. Ini Mbak Vicky yang waktu itu kita datangin itu loh Mbak, tempatnya. Iya. Scooby. Ya kan itu apa namanya, beliau sudah menyiapkan tempat itu dekat dengan tempat peredaran apa ya, sampah bukan PM, karena jam itu kan ada AMPM ya, bukan yang PM gitu, tapi sah Mbak. Kan ngerti lah Mbak tujuan apa namanya Pringgoloyo kenapa bikin gerbang ada di situ gitu loh. Jadi biar nantinya kan kalau kembali itu biar kembalinya tuh rado-rado gitu loh, lagi kejlogring gitu biar cepet gitu kan. Dan untuk itu kan para Mbak Pringgoloyo harus bertahan sampai dengan hari ini gitu, belum diizinkan mokso sampai dengan hari ini karena tugas beliau belum selesai. Beliau baru sampai persiapan sama dengan Tari Pertiwi menyiapkan jalur ke sana kan. Jadi bukan harus naik pesawat ke sana Mbak. Sebab beliau udah dibikinkan gerbangnya di situ dekat. Makanya jangan bingung aja kalau di dekat daerah Scooby 2 ada daerah namanya Taman Mataram segala atau Mbak. Yes, pokoknya ada nama-nama itu gitu. Tapi penama tempatnya terlalu jauh sih. Itu mungkin berapa ya? Ada 700 meter lebih sih. 2 kilo aja lebih mungkin ya. Aku raiso ngitung tapi terlalu ke sana dikit gitu loh. Dari tempatnya Panembahan Pringgoloyo yang mungkin orang juga nggak akan ini untungnya kok ya nggak bisa dicari gitu. Yang waktu itu sebenarnya kita mau mendatangi dengan seseorang yang dipindah ke Bandung ya Mbak, tapi Rasido gitu. Ditinggal Jadi emang akhirnya nilap ke. aja. Emang kan kita tuh ikini senangan nilap ke. Iya. Tapi kalau Mbak ngeliat posisi itu ya, beda banget tuh Mbak, sama tempat AM yang sah itu. Jadi kan, kalau ditanya kenapa dia harus membuat tempat di situ gitu, ngerti kan alasannya sekarang? Ngerti. Jadi itu akan keluar dari situ kan, bukan kitanya harus boleh tiket ke sana terus kemudian nanti ngadakan perjanjian kudu urunan ngentak dia duit piro sampai untuk untuk mencairkan itu gimana orang ngono tuh Mbak Jasani yang udah dipersiapkan beliau kan nggak begitu. Simple. Tidak harus apa namanya sampai habis-habisan karena mengupayakan itu sampai gitu loh. Ya kan? Karena yang habis-habisan kan beliau Mbak, bukan kita ya. Kan juga nggak bakalan habis ya Mas. Kita tambah-tambahan nggak mereka yang habis-habisan kan beliau ya. Kita lebih-lebihan ya. Jadi Panembahan Pringgoloyo sudah menyiapkan itu dari zaman tahun kapan gitu. Dan beliau langsung perintah itu langsung beliau dapat dari Susunan Amangkurat. Karena bagaimanapun juga apa yang dibawa pergi adiknya supaya bisa dikembalikan dengan cara baik-baik gitu loh. Tidak harus dengan gebuk dan sebagainya gitu. Dan bersamaan dengan pulangnya Hapsora Hapsari ke sini kan, itu berarti kan ketika sana menjadi tiba-tiba daerahnya menjadi menghangat. Jadi itu bukan karena masalah perubahan iklim, tapi mau pulangnya dari ke sini secara bertahap nanti gitu. Tadi dongeng. Ini yang Mbak. Mungkin gitu aja ya nambahinnya ya Mbak ya. Iya Mas. Iya Mas. Cukup. Mbak, jangan nambahin Mbak.
Gimana Mas? Ada tambahan dari Mbak Jo nggak? Atau komen atau Mbak? Oke. Enggak sih Mas. Enggak. Biar Mas cepat istirahat aja, Mas. Iya. Sampun. Udah cukup. Nggih. Lo kan nggak perlu dipahami juga kan Mas. Mas Kris. Tapi tempat itu tuh kalau dengan tempat yang namanya samudra itu kira-kira sampai 100 meter Mbak itu? 100 meter ada ya? Apa Mas? Dengan tempatnya samudra itu loh. Mudra apa? Ayo, tolong kita nggak ada briefing loh. Ya. Chat aku. Oke. Chat aku ngetun nih orang. Tutup dulu menyanas. Nggak tangan gue. Kena. Aku ke Chatnya aku ya. Nih WA. udah. Gue HP apa mana kok? Oke. Oh ya. Oh. Oke. Kalau saya pakai Enter itu nggak bisa Ah, ah. pakai kalau Cedak sih Mas. Cedak banget sih. 200 meter ada nggak? 200 meter. Kita kan gue seberangnya nggak sih Mas? Mas? Iya, tapi Nggak orang. kan Nggak ono. jaraknya kan pendek, tapi nek diukur tuh kadang-kadang Nggak. seperti itu 100 meter lebih gitu loh. Nggak, 200 meter nggak ada. 100 meteran Nggak lah. ada ya? Meteran ya soalnya ya, meteran kayak gitu. Oh, oke. Dan agak kesana sedikit ada yang namanya Taman Mataram gitu ya. Aku langsung ke Semak dulu gitu, Wewe. Kamu pelajarin gitu ya, pinter bareng-bareng Renggoloyo itu. Ya wes, mungkin itu deh Mbak. Cukup Ya, Mas. dari aku. Semoga cukup untuk menambah bingung banyak orang. Dongeng, masalahnya dongeng pikir kayak itu loh Mbak. Mau coba dipikir kayak yang namanya dongeng kok dipikirin ya. Makanya. Nggih, Mas. Nggih. Oke. Oke, Lanjut Mbak. Sampun, Mas. Nggih, kita lanjut ke slide nggih, Mas. Matur Oke. nuwun. Nggih. Oke. Oke. Slide ke 101 bahkan akan membuat Rubik's 4 merasakan aneh karena ada kekuatan yang akan mengangkat ke atas. Karena dia maunya ke bawah, tapi kalau diangkat ke atas dulu sendiri kan dia. Hanya Mbak. Dan bisa membuat Rubik's 4 tidak betah dalam jagat kecil. Karena merasa kayak kesendal metu gitu loh. Ayo Mbak. Sehingga dengan sendirinya tanpa perlu diusir Rubik's 4 akan pergi. Ini mungkin ya, kalau kita hubungkan dengan kerajaan yang nari itu Mbak, dia kan punya sentrifugal gitu. Sentrifugal itu kan nanti yang ringan pasti akan terpisah dengan yang berat dengan sendirinya. Orang perlu betul begitu loh. Dihubung-hubung kita sampai mumet gitu nanti pisah dewe gitu. Oh, kayak ngitari beras Mas berarti? Nah ini kan juga begitu kan, dengan dimasukkan unsur sesuatu dari pohon ageng itu akan membuat dengan sendirinya orang mumet lungo gitu kan. Oke. 104 ya? Sehingga beban yang ditanggung manusia menjadi berkurang. Ya gak jadi jelasin, lanjut aja Mbak. Oke. Terakhir. Rawuhipun sang godhong ageng arsa andamel timbulipun watu item saha silemipun prau gabus amargi dayaning samirana kang arsa ngangkat sedaya kang aurat apa Mas? Aurat. Aurat. Oh, aurat kang Aurat itu artinya berat Mbak. aurat. Masuk Oh. kawi. Oke. Aurat kagem nyirnakaken memala kang rumeksa dhateng anggonipun sedaya titah supados saged tumurun jatining wahyu kamulyan ring tribuna.
Udah Mas. Ya wis. Kita kalau ada waktu aku tak ke Jakarta lagi Mbak. Aku harus lihat lagi daerah itu lagi sih. Yang itu lagi. Koncone kan Ini kan rasa dijak Mas Sengkai. Kan meh lunga. Iya. Oke, Ya udah. wis gitu aja. Sampun, oke. Kita langsung aja tutup IG live kita malam ini ya Mas. Mbak, matur nuwun Nggih, monggo. Mas. Matur gong ing panuwun dening Kitungul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspetorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangiksi sesemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa suka raharjo kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar ini semua cuman dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, jangan didengerin, apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya Uming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu, terima kasih. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo. Iya.